Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, ya, masih memberikan kita kekuatan dalam menjalani puasa, ya, dalam menjalani saum fi syahr Ramadan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pelajaran atau di episode pertama kemarin kita membahas sesuatu yang berkaitan tentang syarat sahnya puasa. Kemarin kita membahas masalah niat. Kita juga membahas perihal imsak. Jadi menahan, ya, imsak itu adalah menahan. Tidak semua imsak kita sebutkan pada pelajaran kemarin. Sekarang kita akan menyempurnakan atau menambah apa sih makna-makna dari imsak itu, atau apa saja yang harus dijaga bagi seseorang yang sedang berpuasa. Kemarin kita sudah membahas yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa adalah jima. Perkara juga yang harus dijaga kemarin yang kita bahas makan dan minum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas imsak juga, akan tetapi tambahan perkara yang lain yang harus kita hindari di bulan suci Ramadan, atau perkara yang harus dihindari bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal, di sini wa imsak anil istiqaah. Nah, jadi kemarin kita harus menjaga diri dari jima, kita harus menjaga diri dari istimna. Dulu kita juga membahas keluar mani. Tamam. Nah, di sini dijelaskan juga al-imsaku anil istiqaah. Jadi seseorang yang berpuasa dia harus menjaga diri dari istiqaah. Nah, di sini ulama fikih menamai istilah ini dengan istilah al-istiqaah. Apa makna istiqaah? Wahia talabu khurujul qai'. Apa itu istiqaah? Talabu khuruj al-qai'. Jadi qai' itu artinya muntah. Jadi istiqaah orang yang sengaja mengeluarkan muntah. Talabu khuruj, dia sendiri yang ingin mengeluarkan, dia sengaja mengeluarkan muntah. Berbeda dengan ghair muta'ammid, orang yang tidak bersengaja, orang yang tidak sengaja. Kalau ada di dalam bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, ada yang muntah, jangan langsung dihukumi. Muntahnya kenapa dulu? Sengaja apa nggak sengaja? Kalau sengaja, batal puasanya. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Nah, ini yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan. Muntah secara sengaja. Di sini katanya al-istiqaah wa hiya talabu khurujul qai'. Istiqaah di sini artinya ingin sengaja mengeluarkan muntah. Ini hati-hati, banyak yang sengaja muntah, batal puasanya. Fayabtulu saum, maka batal puasanya. Ini hukumnya. Ini penjelasan dari fuqaha kita. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadan sengaja mengeluarkan muntah tanpa ada sebab, main-main sengaja, apa hukumnya? Fayabtulu saum, batal puasanya. Tamam? Man istiqa'a aliman amidan mukhtaran. Jadi di sini jangan seperti yang jelaskan di awal, jangan langsung dihukumi, lihat dulu muntahnya kenapa, sengaja apa nggak sengaja. Kalau kita hukumi batal, syaratnya dia harus sengaja, tahu, dan atas pilihannya sendiri. Tamam? Ada fulan muntah di bulan suci Ramadan. Ternyata setelah dicari tahu penyebab muntahnya, ya memang dia sengaja muntah.
aliman, dia tahu muntah itu membatalkan puasa, tapi sengaja. Amidan, sengaja. Mukhtaran, dan dia dengan nggak ada yang maksa, nggak ada pilihan dia sendiri, ingin sengaja untuk mengeluarkan muntah, batal puasanya. Di luar dari itu, apa di luar dari itu? Nggak sengaja, dipaksa misalkan. Ente kalau nggak muntah saya bunuh ente. Berarti dipaksa harus muntah. Itu namanya tidak sengaja, namanya itu dipaksa, namanya nggak batal puasanya. Atau muntah, oh saya lupa, saya lagi berpuasa, lupa dia, nggak ada masalah. Yang batal karena muntah adalah orang yang sengaja mengeluarkan muntah, sengaja. Makanya di sini batal. Wa in tayaqqana annahu lam ya'ud ila jawfihi syai'un minal qai'i ba'da istiqa'ah. Tamam? Batal puasa ente karena sengaja muntah. Terus orang yang muntah itu bilang, oh kan kalau batal puasa itu kan kita ngeluarin muntah lalu balik lagi, masuk lagi ke mulut, itu baru batal. Ketika kita mengeluarkan kemudian masuk lagi, itu baru batal. Lah, batalnya puasa karena muntah, bukan karena balik atau tidaknya. Di sini illahnya. Apa arti illah? Sebabnya. Kenapa sih? Kenapa muntah itu membatalkan puasa? Apakah dengan orang itu muntah lalu memasukkan makanan itu lagi, atau karena dengan muntahnya? Lah, fuqaha di sini mengatakan orang batal puasanya karena muntahnya, bukan karena balik atau tidaknya. Jadi balik nggak balik makanan itu, muntah keluar langsung nggak balik sedikit pun, tetap batal. Kenapa? Karena yang membatalkan itu muntah, bukan balik makanannya. Jika seandainya yang menyebabkan batal puasa itu baliknya makanan ke dalam mulut, maka ketika muntah dan nggak balik, nggak batal. Lah, tapi bukan itu maksudnya. Siapapun yang muntah, balik tidak balik makanan ke mulutnya, muntah. Ada yang masuk nggak masuk, ya bersih mulutnya, tetap batal. Karena yang membatalin adalah muntahnya, bukan baliknya. Sama seperti, anak kasih contoh yang lebih mudah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras? Kenapa Allah mengharamkan khamr? Apakah karena dia itu khamr? Atau apakah dia itu memabukkan? Apa sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras? Apakah dengan sebab dia bernama minuman keras, atau diharamkan dengan dia itu memabukkan? Apa jawabannya? Minuman keras itu diharamkan karena memabukkan, bukan karena namanya minuman keras. Kalau namanya khamr, kalau dia haram dengan beratasnamakan minuman keras, berarti ada minuman yang nggak bernama minuman keras. Banyak sekali di zaman sekarang model-model minuman atau nama-nama minuman tapi memabukkan. Kalau seandainya penyebab haram itu karena dia bernama minuman keras, berarti tinggal dirubah namanya, boleh minum. Lah, akan tetapi tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan minuman keras karena penyebabnya memabukkan. Berarti apa yang bisa kita ambil faedahnya? Apapun minuman yang bisa memabukkan, fahukmuhu kahukmul khamr. Apapun minuman yang bisa memabukkan, berarti hukumnya sama seperti hukum khamr. Walaupun dia tidak bernama khamr, tetap dia haram. Seperti itulah di sini. Jadi jangan kira muntah itu akan batal jika makanan itu balik lagi. Tidak, seketika keluar muntah itu yang membatalkan. Tapi dengan sengaja. Itu kata fuqaha. Paham? Baik. Di sini, nah itu masalah istiqa'ah, sengaja mengeluarkan muntah. Jadi apa ringkasan yang bisa kita ambil faedahnya? Bahwasanya sesuatu yang harus dijaga oleh orang yang berpuasa adalah istimta, al-istiqa'ah. Yang harus dijaga adalah sengaja muntah. Jika orang itu muntah sengaja, batal. Nggak sengaja, nggak batal. Itu ringkasannya. Kemudian di sini yang harus dihindarkan juga wal imsaku an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Apa yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa? Masuknya sesuatu
Tamam, masuknya sesuatu ila ma yusamma jauf, kepada lubang. Jika ada sesuatu yang masuk melewati lubang, lubang itu banyak. Nanti akan dijelaskan. Kabatinil udhun. Ada sesuatu yang masuk lewat lubang hidung, lubang telinga. Ada yang masuk lewat lubang hidung. Ada yang masuk apalagi lewat mulut. Ada yang masuk ke batin, ke perut. Apapun yang masuk ke lubang itu, maka puasanya batal. Ada yang bertanya lagi, walaupun bukan makanan yang masuk? Iya. Makanan nggak makanan, bisa dikonsumsi, tidak bisa dikonsumsi. Batu masuk lewat kuping. Iya, lewat kuping. Batal apa enggak puasanya? Masuk batu, bukan makanan. Batal puasanya. Ketika mandi masuk air ke dalam, batal puasanya. Atau sengaja menghirup pakai hidung, batal puasanya. Apalagi pakai mulut. Jadi ibrahnya di sini atau patokannya di sini bukan yang bisa dimakan aja. Walaupun batu kerikil, di sini dijelaskan wa in qillat kasam samati, seperti biji-bijian. Wa illam yu'tukal, walaupun juga sesuatu yang enggak dimakan. Kahisa, atau kahisa, kerikil. Bayangin, ketika main-main masuk kerikil lewat hidung, masuk ke dalam, batal puasanya. Tapi nanti kita akan lihat sengaja atau enggak sengajanya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hukumnya. Di sini yang hukum secara umum dulu. Jadi barang siapa yang kemasukan sesuatu ain itu artinya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nampak, air, makanan, batu, tamam, biji-bijian, apapun yang masuk lewat lubang-lubang itu, maka puasanya batal. Ini hukum awal. Nanti kalau kalau nggak disengaja, ya kalau lupa, itu beda lagi hukumnya. Paham? Tapi yang harus kita ambil di sini hukumnya dulu adalah puasanya batal. Paham? Baik. Di sini mana maksudnya jauf? Kabatinil udhun, telinga bagian dalam. Jika air itu sudah sampai ke telinga bagian dalam, telinga itu ada dua, zahir dan batin. Yang zahir yang kita lihat yang ini. Kalau yang batin yang dalamnya. Kalau air atau apapun yang masuk ke batin, ke dalam, bukan zahir, ke batin, apapun yang masuk ke batin, maka puasanya batal. Nah, itu harus hati-hati. Yang sering mandi di kali, yang sering mandi pakai shower, misalkan yang sering pakai selang gini-gini, masuk nanti kan, itu bahaya. Itu harus diperhatikan di bulan suci Ramadan. Au amfin, atau bagian dalam hidung, ini masuk air sampai ke dalam-dalam, ini zahirnya. Kalau masuk ke dalam-dalam, batal juga puasanya. Au ihlilin. Ihlil, apa arti ihlil? Saluran. Kalau dimutlakkan ihlil itu bagi laki-laki, berarti saluran keluar kencingnya laki-laki. Maksudnya kemaluan laki-laki lewat keluar kencingnya, salurannya. Selang saluran lewat keluar kencing dari kemaluan laki-laki itu. Jika air itu masuk lewat sana, batal puasanya. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, mana salurannya? Saluran kemaluan dan saluran payudaranya. Ya. Nah, jadi payudara itu kan bisa mengeluarkan air lewat saluran, bisa mengeluarkan air. Ini makanya fikih itu bahasanya agak detail sedikit, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita paham. Dulu pernah kita bertanya kepada para guru-guru kita, ya Syekh, bagaimana kalau pembahasan fikih itu membahas masalah yang seperti itu yang nggak baik untuk disebut. Apa kata guru itu? Ya nggak ada masalah. Yang selama itu belajar untuk mencari pemahaman. Jadi di sini kita tidak menyebut untuk bermain-main, kita tidak menyebut untuk membuka-buka, tidak. Tapi di sini kita menyebut untuk belajar. Tamam? Nah, itu sudah jelas. Nah, jadi ada keluar air dari sana, akan tapi di sini masuk. Yang kita bahasakan di sini adalah masuknya. Masuk lewat alat saluran, alatnya perempuan. Begitu pula laki-laki, jika ada air masuk lewat saluran kemaluan laki-laki dan perempuan, masuk, bukan keluar, masuk, tamam, maka hukumnya puasanya batal. Sengaja apa enggak sengaja nanti akan kita bahas.
Yang penting kita bisa mengambil hukum secara umum dulu. Baik. Wala budda fil iftar antasila al-ainu ilal jawfi min manfadhil maftuh. Tadi kan kalau ada yang masuk lewat lubang-lubang itu, kalau ada yang masuk kan batal puasanya. Apakah semua lubang? Tamam? Apakah semua lubang yang dimasuki membatalkan puasa? Tidak. Tidak semua lubang. Bagaimana kalau lubang pori-pori? Pori-pori di kulit misalkan. Pori-pori di kulit. Ini lubang apa enggak pori-pori ini? Kalau kita bahasakan lubang, dia bisa menyerap. Kalau kita enggak bahasakan bukan lubang juga, enggak ada rupanya. Kalau ada yang masuk lewat sini batal enggak puasanya? Ini kalau mulut, hidung, terus telinga itu kan sudah jelas. Ini kalau lewat pori-pori. Makanya di sini fala yadhurru wusulu duhnin bitasharrubil masami. Jadi di sini tidak ada masalah atau puasanya tidak batal atau enggak apa-apa jika masuk sesuatu minyak atau air atau apapun yang masuk tamam bitasharrubil masam, diserap oleh pori-pori. Nah, jadi kalau lagi keringetan kan keluar keringat tuh, tiba-tiba hilang, diserap oleh apa? Diserap oleh kulit melalui pori-pori. Batal apa enggak? Itu kan masuk itu. Enggak batal. Kenapa? Karena ini bukan lubang yang apa bahasa kita? Bukan lubang resmi. Lubang yang resmi sudah kita sebutkan tadi, mulut, hidung dan lain sebagainya. Itu lubang resmi. Kalau ini lubang enggak resmi ini. Jadi walaupun masuk air itu, walaupun keringat itu diserap, tidak membatalkan puasa. Wala ta'mil kuhli bihal, juga tidak membatalkan puasa jika orang menggunakan celak. Nah, menggunakan celak, tiba-tiba celaknya diserap celaknya oleh kulitnya. Batal apa enggak? Enggak batal. Sekali lagi karena mereka itu semuanya bukan lubang yang resmi. Lubang yang resmi yang sudah kita sebutkan tadi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Jadi yang harus dihindari bagi orang yang berpuasa adalah masuknya perkara makanan dan bukan makanan apapun. Masuknya sesuatu melalui lubang yang resmi. Jika melalui lubang yang tidak resmi seperti pori-pori, maka tidak batal puasa. Sekarang akan dijelaskan oleh pengarang. Wala yafturu idza fa'ala dzalik nasiyan. Paham? Mana sengaja muntah tadi yang kita bahas di awal, muntah, terus masuknya sesuatu melalui hidung, mulut, paham? La yafturu dzalik. Itu semua enggak batal jika lupa. Tidak batal jika lupa. Yang tadi di awal kita mengatakan batal itu jika disengaja dan dia tahu akan membatalkan puasa tapi dikerjain, batal puasa. Tapi kalau nasian la yaftur, tidak batal puasanya, tetap puasanya sahih. Puasanya tetap sah, lanjutin puasanya, gak ada masalah. Oh, ketika saya mandi masuk, saya nggak sengaja padahal nggak batal puasa. Tapi jangan pura-pura nggak sengaja. Ini nanti dia tahu bakalan masuk, dia tahu bakalan masuk ke kupingnya dan dia tahu masuk ke kuping itu batal, sengaja. Ketika dia bilang udah ente masuk, oh saya nggak ingat, lah itu pura-pura lupa. Intinya jika kemasukan sesuatu, makan sesuatu, apapun dikerjakan secara sengaja, itu batal puasanya. Jika tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Nasian au jahilan. Nasian artinya lupa. Lupa dia kalau dia dalam keadaan puasa, dikirain nggak puasa. Lupa dia di dalam bulan suci Ramadan. Au jahilan, atau dia memang nggak tahu itu perkara membatalkan puasa, sengaja dia masukin. Loh, ente ngapain masukin? Loh, emang batalan puasa? Dia nggak tahu. Itu namanya jahilan, orang yang nggak tahu. Nggak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Nah, au jahilan bi anna dzalika muftirun. Dia nggak tahu bahwasanya pekerjaan memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang itu bisa membatalkan puasa. Dia nggak tahu bahwasanya itu bisa membatalkan puasa.
Dia main kerjain aja, dia nggak tahu hukumnya, nggak batal puasanya. Karena memang nggak tahu. Baik. Di sini wal muradu bil jahil. Apakah semua orang yang nggak tahu itu aman puasanya? Lah, di sini kita akan melihat mana maksudnya jahil di sini. Mana maksudnya orang yang nggak tahu? Al jahil ma'dzur bi jahlihi wa huwa man qaruba ahduhu bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ada orang Hindu, Buddha atau Kristen, atau ada orang yang di luar Islam. Baru masuk Islam, udah masuk bulan suci Ramadan. Sebelumnya dia nggak pernah puasa karena dia bukan orang Muslim dulu. Masuk Islam, langsung puasa. Kan baru-baru masuk Islam itu. Dia belum tahu aturannya. Itu nggak ada masalah. Ya, itu namanya orang yang jahil, orang yang belum tahu hukum, masih baru, nggak ada masalah. Tamam? Au nasha'a bi badiyati ba'id anil ulama, atau dia itu lama masuk Islam, atau dia memang dari dulu Muslim tapi ba'id anil ulama, akan tetapi dia jauh dari ulama, jauh dari ilmu, nggak ada tempat ngaji, nggak ada yang mengajarinya, dia nggak pernah belajar, nggak jauh dari ilmu, dia nggak tahu, itu juga tidak membatalkan puasa. Au makruhan, atau juga kemasukan sesuatu tapi makruh, dipaksa. Kalau nggak masukin saya celakain itu, dipaksa. Maka terpaksa dia masukin sesuatu ke dalam kupingnya atau ke dalam hidungnya. Ya zohirnya memang sengaja, tapi sesungguhnya dia dipaksa, nggak batal. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan di dalam perkara ini. Yang pertama, ada 4 poin. Tamam? Ada 4 poin. Yang pertama, muta'ammidan, mengerjakan yang tadi itu secara sengaja, itu batal puasanya. Yang kedua, nasian, secara lupa, nggak batal. Yang ketiga, jahilan, ya memang nggak tahu, nggak batal juga. Yang keempat, makruhan, dipaksa, itu juga nggak batal. 1 batal sengaja, dan 3 sisanya tidak membatalkan puasa. Jadi nanti kalau ada teman-teman kita sengaja makan atau sengaja memasukkan, kelihatannya memang sengaja, cari tahu dulu, jangan langsung menghukumi puasanya batal. Mungkin dia lupa, mungkin dia dipaksa. Nah, inilah indahnya hukum Islam. Ya, inilah indahnya, tidak langsung menghukumi batal tidak. Nah, inilah indahnya hukum Islam. Baik. Mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode ketiga ya. Nah, nanti kalau kajiannya terlalu panjang nggak enak juga, nanti capek nontonnya. Kalau terlalu pendek juga nggak enak juga, nanti penasaran. Makanya pas-pasan lah, sekitar 20-25 menit sampai 30 menit lah. Itu sudah maksimal itu, segitulah ya. Jadi hari ini kita membahas masalah muntah ya, kita juga membahas masalah masuknya sesuatu melalui lubang-lubang. Tamam? Dan episode ketiga nanti kita akan membahas keluar mani seseorang yang berpuasa. Nah, seseorang yang keluar mani itu batal nggak puasanya, atau ada penjabarannya. Nah, itu akan kita bahas di episode ketiga insyaallah. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaknai hadis itu dengan makna hadis bahwasanya 10, jadi bulan Ramadan itu kan 30 hari dibagi menjadi 3, 10 pertama itu bagiannya rahmah. Nah, jadi sekarang kita masih dalam kategori rahmatnya Allah. Jadi barang siapa yang menginginkan rahmatnya Allah, perbanyak amal di 10 bulan Ramadan, di 10 awal ini. Dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Ini Allah membagi rahmat kepada hambanya. Perbanyak berdoa, perbanyak amalan soleh, perbanyak baca Quran. Niscaya kita akan mendapatkan rahmat. Bagian kedua ada namanya maghfirah, pengampunan. Dari 11 Ramadan sampai 20 Ramadan. Itu Allah membeberkan atau membuka pengampunan bagi hambanya. Jadi bagi siapa yang ingin pengampunan, maka dia harus beramal soleh di 10 malam
Ramadan yang bagian kedua. Kemudian bagian ketiga dari 21 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, kalau genap 30, di sana ada bagiannya al-itq minan nar. Al-itq minan nar, pembebasan dari api neraka. Bayangin, yang pertama rahmat, kita diberikan rahmat. Yang kedua maghfirah, kita diampuni. Dikasih rahmat kemudian diampuni. Dan yang terakhir, kita dibebaskan dari api neraka. Apa yang lebih besar dari nikmat? Apa yang lebih besar dari nikmat ini yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang lebih besar dari ini? Ada yang lebih besar dari rahmat? Ketika kita diberi rahmat, kemudian kita diberi pengampunan, kemudian kita dibebaskan dari api neraka. Ada yang lebih besar nggak dari ini? Ada kabar gembira yang lebih baik nggak dari ini? Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Faghtanimu. Maka kita harus mempergunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi kajian, dengan berdiskusi. Kita manfaatkan, ya. Bagi antum atau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pulang tarawih, tonton video kita ngaji bersama-sama. Yang menunggu berbuka, yang baru bangun, kita nonton. Kita manfaatkan, ya, manfaatkan sesuatu yang ada, manfaatkan waktu kita di dalam bulan suci Ramadan. Ini saja yang bisa yang sampaikan. Semoga puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.